Salah satu komisaris emiten maskapai BUMN PT Garuda Indonesia Tbk, Peter F. Gonta mengajukan pemberhentian pembayaran gaji mulai bulan Mei 2021. Hal ini sebagai upaya untuk meringankan beban finansial yang saat ini dihadapi oleh Garuda. Hal ini disampaikan Peter melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia dan tembusan kepada Direktur Keuangan GIAA. Peter yang mengunggah surat tersebut di Facebook pribadinya menambahkan, dengan permohonan tersebut diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin bisa menjadi contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan. Beberapa pertimbangan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia ini mengajukan pemberhentian pembayaran honorarium lantaran kondisi perusahaan kian lama bertambah kritis. Beberapa penyebab kondisi tersebut antara lain, pertama, tidak adanya penghematan biaya operasional antara lain GHA. Kedua, tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor atau penyewa pesawat. Ketiga, tidak adanya evaluasi atau perubahan penerbangan untuk rute yang merugi. Keempat, cash flow manajemen yang tidak dapat dimengerti. Kelima, keputusan yang diambil oleh Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan Dewan Komisaris. Keenam, saran komisaris yang oleh karenanya tidak diperlukan. Ketujuh, aktivitas komisaris yang oleh karenanya hanya 5 hingga 6 jam per minggu. Seperti diketahui, Garuda tengah menghadapi beban finansial yang cukup berat. Guna menyelamatkan keuangan perusahaan, GIAA menawarkan pensiun dini bagi karyawan. Langkah itu disebut oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra sebagai upaya terbaik di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Manajemen Garuda Indonesia akan memastikan pelaksanaan tawaran pensiun dini ini bersifat sukarela, tanpa adanya pemaksaan. Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang disampaikan perusahaan, hingga kuartal 3 2020 lalu, perseorangan membukukan pendapatan usaha sebesar 1,14 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah secara year to date. Angka ini turun 68% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Sementara pendapatan penumpang turun 71%, kargo turun 26%, dan pendapatan dari keberangkatan haji hilang total atau turun hingga 100%.